semua, untuk kesempatan hari ini Eksakta Course akan memenuhi permintaan teman-teman untuk bahasin soal logaritma yang menurut teman-teman ini soal yang begitu sulit. Nah, kita bahas bersama-sama bersama Eksakta Course dan semoga setelah dibahas untuk hari ini, teman-teman merasa logaritma adalah materi yang ringan. Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, langsung saja kita bahas 9 log 25 dikali 5 log 2 dikurangi 3 log 54. Jadi permainan kita mulai dari sini. Ini angka 25 dan di sini ada 5. Kalau ada perkalian di antara dua logaritma, maka Anda mencoba untuk memikirkan bagaimana angka yang di depan di sini itu bisa sama dengan angka yang di belakangnya. Sehingga kita bisa lakukan 9 log 25 adalah 5 pangkat 2 dikali 5 log 2 dikurangi 3 log. 54 di sini, kalau tidak bisa diubah menjadi 3 pangkat sesuatu, ya kita bisa lakukan dengan menggunakan perkalian yaitu 27 kali 2. Jadi angka 27 ini dari mana sih, Mem? Angka 27 ini didapat dari 3 pangkat sesuatu. Ya, kita dapatkan dari bilangan yang di depannya di sini. Kemudian, karena yang belakang di sini adalah bilangan berpangkat, maka yang di depan di sini juga kita buat menjadi bilangan berpangkat. 9, kita usahakan bilangan yang berpangkat di depan ini memiliki kesamaan dengan bilangan yang di belakang ini. Sehingga 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2 log 5 pangkat 2. Seperti ini. Dikalikan 5 log 2 dikurangi 3 log 27 dikalikan dengan 2. Lalu, kita gunakan sifat dari logaritma. Yang pertama, sifat pertama yang akan kita gunakan di sini adalah ketika A pangkat M log B pangkat N itu akan sama dengan N per M A log B, seperti ini. Kemudian, sifat yang kedua yang bisa kita gunakan adalah ketika A log B dikalikan B log C, ini akan sama dengan A log C. Ya, jadi ini harus sama. Dan konsep yang ketiga yang bisa kita lihat dari sini dan akan kita gunakan adalah ketika A log B dikali C, ini artinya A log B ditambah dengan A log C. Oke, kita gunakan sifat-sifat yang sudah kita tulis tadi untuk mengerjakan dan mengeksekusi soal ini. 3 pangkat 2 log 5 pangkat 2. Di sini ada pangkatnya, ini ada pangkatnya. Berarti kita gunakan sifat pertama yaitu N per M. Berarti N-nya 2. 2 per M-nya 2. 2 per 2. 3 log 5 dikalikan 5 log 2. Kita kurangi dengan, di sini bentuknya perkalian, angkanya perkalian, berarti kita ubah menjadi penjumlahan menjadi 3 log 27 ditambah 3 log 2. Baru kita mainkan di sini 2 per 2 adalah 1, 3 log 5, ya, 5 log 2, berarti ini kita habiskan menjadi 3 log 2. Kurangi, dalam kurung 3 log 27, 3 pangkat 3, ditambah 3 log 2. Sekarang kita mainkan di sini, 1 kali 3 log 2, berarti 3 log 2, min kali plus berarti min. 3 kali 3 log 3 ditambah dengan 3 log 2.
Nah, kita mainkan di sini 3 log 2. Negatif kali positif adalah bilangan negatif. 3 log 3 adalah 1. Negatif kali positif, negatif. 3 log 2. Berarti kita lihat di sini 3 log 2 kurangi 3 log 2 bisa hilang. Nah, sehingga tersisalah dia negatif 3. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang A, yaitu negatif 3. Kedua, di sini diketahui 2 log 3 adalah P dengan 2 log 5 adalah Q. Pertanyaan yang dimiliki untuk soal kedua adalah berapakah nilai dari 2 log 45. Oke, sekarang kita lihat di sini 2 log 45 bisa kita ubah menjadi 2 log. Ketika Anda mau mengubah 45 di sini, berarti Anda harus menggunakan bilangan-bilangan yang ada di dalam logaritma yang sudah diketahui untuk soal kedua. Di sini kita bisa melihat 45 kita bisa ubah menjadi 3 dikali 5 dikalikan dengan 3. Ya. Baru kemudian kita bisa menggunakan konsep bahwa A log B kali C adalah A log B ditambah A log C. Sekarang kita mainkan di sini 2 log dalam kurung 3 kali 5 kali 3. Berarti kita mainkan menjadi 2 log 3 ditambah 2 log 5 ditambah 2 log 3. Untuk teman-teman yang mungkin memiliki cara lain menggunakan 2 log 3 pangkat 2 dikalikan 5 itu juga boleh ya. Baru kemudian nanti diubah ke penjumlahan seperti ini. Kita punya 2 log 3 adalah P ditambah 2 log 5 adalah Q, 2 log 3 adalah P. P ditambah P adalah 2P ditambah Q. Gampang banget kan? Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke, mari kita mainkan untuk soal yang ketiga. 3 log 64 dikalikan akar 2 log 36 dibagi dengan 9 log 6. Sekarang kita akan mainkan untuk soal yang nomor 3. Di sini kalau kita buat 64-nya menjadi 3 pangkat nggak bisa. Jadi kita konsentrasi pada kalau di antara dua logaritma terdapat perkalian, maka kita harus berusaha untuk mengubah 64-nya di sini untuk menjadi 2 pangkat sesuatu atau akar 2 pangkat sesuatu. Oke. Karena kita akan menggunakan sifat A log B dikalikan B log C, dia adalah A log C. Kita akan gunakan sifat ini, teman-teman. Oke, kita bermain di sini. 3 log 64, berarti kita bisa gunakan atau kita ubah ya. 3 log 64 adalah 3 log 2 pangkat. Karena ini ada angka 2, berarti kita buat 2 pangkat ya. 2 pangkat dia di situ 2 pangkat 3 8, kita pangkatkan lagi dengan 2. Oke? Kita kalikan dengan akar 2 adalah 2 pangkat setengah. Log 6 di sini 36 di sini adalah 6 pangkat 2. Dibagikan dengan 9 yang ada di sini ya, 9 yang ada di sini kita bisa mainkan dia menjadi 3 pangkat 2 log 6 pangkat 1. Karena kalau salah satunya itu berbentuk perpangkatan, maka bilangan yang lain juga berpangkatan ya. Oke, berarti di sini menjadi 3 log 2 pangkat. 3 kali 2 yaitu 6 dikalikan, perhatikan di sini 2 pangkat setengah log 6 pangkat 2. Berarti dia akan menjadi 2 dibagi 1/2 untuk 2 log 6. Jadi 2 di sini didapat dari 6 pangkat 2 di sini ya. Nah, ini setengahnya. Oke, dibagi dengan 1/2, 3
log 6. Jadi teman-teman kalau mengerjakan seperti ini jangan lupa ya gunakan sifat A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M untuk A log B. Oke, sekarang kita bermain di sini. Berarti 6 dikalikan dengan 3 log 2. 2 dibagi setengah yaitu 4 ya. 4 2 log 6 dibagi dengan setengah dikalikan dengan 3 log 6. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung, kita kalikan saja 6 dengan 4-nya. 6 kali 4 yaitu 24. Kita kalikan dengan 3 log 2 dikalikan 2 log 6 dibagi dengan setengah 3 log 6. Sekarang kita bicara di sini, 2 dengan 2 ini bisa kita hilangkan, sehingga menjadi 24 dibagi setengah, berarti kita punya 48. 48, biarkan saja dulu, baru kemudian di sini kita punya 3 log 6 dibagi dengan 3 log 6. Sret, berarti hasilnya adalah 48. Jadi hasilnya adalah yang E, seperti itu. Oke, kita punya untuk soal yang keempat adalah jika B sama dengan A pangkat 4 dan A dan B-nya adalah bilangan positif, maka tentukan nilai A log B dikurangi dengan B log A. Oke, sekarang kita mainkan di sini ya. Ketika kita punya A log B, oke, A log B, berarti kita mainkan dari sini B sama dengan A pangkat 4. Perlu teman-teman pahami bahwa ketika kita punya untuk perpangkatan itu kan cari hasil ya, tapi kalau logaritma itu cari pangkat. Jadi misalnya kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti di sini 2 log 8 itu sama dengan 3 gitu ya. Jadi kita di sini cari pangkatnya untuk logaritma. Jadi kalau kita punya seperti ini bisa kita ubah menjadi A log B itu sama dengan 4. Ini konsep yang mendasari untuk soal nomor 4. Sekarang kita main dan kita kerjakan untuk soal A log B ya. A log B dikurangi B log A. Kita perlu memahami bahwa A log B tadi adalah 4 dikurangi B log A. Jadi ini cuma dibalik, berarti ini adalah 1/4. Seperti itu. Jadi kalau tinggal dibalik ya kita buat 1/, gitu. Berarti di sini 4 dikurangi 1/4. Oke? 4 dikali 4, 16/4 dikurangi 1/4. 16 kurangi 1 yaitu 15/4. Oke? 15/4 kita punya, kita bagi menjadi 3 ya. 3 dikali 4, 12 ya. 15 kurangi 12 yaitu 3. Jadi 3/4. Jadi jawabannya adalah yang dadu, seperti itu. Soal yang kelima, di sini kita punya nih nilai X yang memenuhi B pangkat 2X ditambah 10 dikurangi 7 dikalikan B pangkat X dengan B-nya lebih dari 1. Oke, sekarang nampaknya seperti sulit ya teman-teman kalau kita punya B pangkat 2X ditambah 10 dikurangi dengan 7 kali B pangkat X. Nampaknya sih sulit, tapi sebenarnya enggak ya. Kita misalin aja, kita misalkan B pangkat X di sini ya, itu adalah A. Berarti kalau kita punya B pangkat 2X, itu kan kita punya B pangkat X pangkat 2, begini kan? Ditambah dengan 10 dikurangi 7 kalikan B pangkat X. Dan B pangkat X-nya kita ubah ke A. Berarti jadi A pangkat 2 ditambah 10 dikurangi dengan 7 kali A. Lalu kita pindah ruas aja. Berarti menjadi A pangkat 2 kurangi 7A ditambah 10 kurang dari 0. Lalu kita faktorkan menjadi A kurangi 5 dikalikan A dikurangi 2. Ya, kurang dari 0. Karena negatif 5 kali negatif 2 itu 10. Negatif 5 ditambah negatif 2 adalah negatif 7.
Dan dari sini ketika kita mau menentukan ini nanti konsepnya gimana ya? A kurangi 5, A kurangi 2. Berarti kalau A kurangi 5 itu kan 5 ya. A-nya 5 ya. A kurangi 2 itu kan A-nya 2. Jadi kebalikannya. Jadi kita buat garis bilangan. Di sini 2, di sini 5. Ya, jadi kalau di sini min 2 berarti di sininya 2, di sininya min 5 berarti di sininya 5. Terus kita ambil 0 sayang. 0 itu letaknya di mana? Oh, ternyata 0 itu di kirinya 2. Kita masukkan 0 ke dalam persamaan. 0 kuadrat kurangi 7 kali 0 ditambah 10. Apakah hasilnya positif atau negatif? Ternyata hasilnya adalah positif 10. Berarti di sini positif. Lalu kita gunakan positif, negatif, positif. Atau tanda berselang-seling. Karena di sini yang diketahui adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 adalah bilangan negatif. Berarti ini. Seperti ini. Berarti dari sini kita punya bahwa 2 kurang dari A kurang dari 5. Padahal A-nya ini tadi adalah B pangkat X. Kita ganti di sini. Nah, karena yang dicari adalah X-nya, berarti kita ubah ke logaritma. Ingat konsep dasarnya sayang, di mana tadi sudah tuliskan bahwa ketika teman-teman punya misalkan dia di sini A pangkat X sama dengan B, maka kita punya X-nya sama dengan A log B, seperti ini. Berarti dari sini kita punya dia adalah B log 2 kurang dari X kurang dari B log 5. Sehingga jawabannya adalah yang dadu, seperti itu. Oke, untuk soal yang ke-6 kita punya 5 log 10 pangkat 2 dikurangi 5 log 2 pangkat 2 dibagi dengan 5 log akar 20. Nah, kita perlu memahami sebuah konsep teman-teman bahwa kita gunakan sifat, kalau saya katakan ini keynotes ya. A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 itu adalah A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Sehingga konsep ini bisa kita tulis dengan 5 log 10 ditambah dengan 5 log 2 dikalikan dengan 5 log 10 dikurangi dengan 5 log 2. Karena ini sama-sama ya, kuadrat-kuadrat dan pengurangan. Dibagikan dengan dia di situ 5 log akar 20 berarti 5 log 20 pangkat 1/2. Sekarang kita mainkan di sini teman-teman 5 log 10 ditambah 5 log 2. Ini kan artinya sangat mudah sekali untuk kita ingat konsep bahwa A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah dengan A log C. Berarti kita gunakan sifat ini untuk ngerjain soal yang ada di atasnya. Saya ganti pakai warna merah ya. Jadi di sini akan sama dengan 5 log 10 kali 2. Ya kan? Kemudian kita kalikan dengan di sini 5 log. Nah, kalau dia pengurangan berarti dia operasinya, kita ingat konsep A log B bagi C adalah A log B dikurangi dengan A log C. Nah, ini juga konsep yang perlu kita pahami. Sehingga dari situ kita punya 5 log 10 kurangi 5 log 2 artinya 5 log 10 dibagi 2. Dibagi di sini ya, ini setengahnya maju aja ke depan. Ya, setengah karena kita punya sifat juga ya, karena kita punya sifat juga. Dia di situ adalah ketika A log B pangkat M ini akan menjadi M dikalikan A log B. Jadi sini akan menjadi setengah kalikan 5 log 20. Nah, nggak usah bingung-bingung, 5 log 10 kali 2 berarti kan 5 log 20 dikalikan dengan 5 log 5 dibagi setengah dikalikan 5 log 20. Kita bagikan 5 log 20 di atas dengan 5 log 20 di bawah. Sehingga kita tinggal punya 5 log 5 dibagi dengan 1/2.
Berarti kan bahwa 5 log 5 itu adalah 1 per 1/2 atau 1 dibagi setengah. Artinya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2. Begitu mudahnya soal logaritma, jadi jangan pernah lagi teman-teman bingung di soal logaritma. Kalau bingung, gimana caranya? Hubungi Eksakta Course. Oke, dan kita akan bantu teman-teman untuk mempermudah konsep matematika dan mata pelajaran yang lain supaya teman-teman lebih oke. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.